Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di RX Channel. Kami dari kelas transfer B 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan hematologi. Tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk di like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Selamat belajar. Apa yang dimaksud dengan hematologi? Hematologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sel darah, organ pembentuk darah, dan kelainan yang berhubungan dengan sel serta organ pembentuk darah. Apa sih pemeriksaan hematologi? Pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan darah dan komponen-komponen darah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk membantu diagnosis dan memantau penyakit dengan melihat kenaikan dan penurunan jumlah sel darah, termasuk memantau pasien dengan perdarahan, gangguan pembekuan darah, cedera vaskuler, atau trauma. Yang pertama, pemeriksaan jumlah sel darah merah. Biasanya sel darah merah dihitung dan dilisis, kemudian sel darah merah diukur. Dikarenakan terjadinya pembekuan darah dengan cepat, sampel darah yang diukur diencerkan dengan salah satu agen lisis atau agen anti pembekuan darah, tergantung pada tes yang harus diselesaikan. Untuk melakukan perhitungan sel darah merah dapat dikerjakan secara manual menggunakan mikroskop dengan perbandingan 100:1 yang terdiri dari darah dan larutan pengencer atau larutan hayam. Kemudian dilakukan pembacaan di bawah mikroskop menggunakan kamar hitung atau perhitungan sel darah dapat dilakukan secara otomatis menggunakan blood cell counting analyzer. Nilai normal jumlah sel darah merah pada pria yaitu 4,4 sampai 5,6 kali 10⁻⁶ sel per mikroliter dan pada wanita adalah 3,8 sampai 5,0 kali 10⁻⁶ sel per mikroliter. Selanjutnya, perhitungan sel darah putih atau WBC. Pada perhitungan ini menggunakan faktor pengenceran 10:1 terdiri dari 10 sampel darah dan satu larutan pengencer yaitu TURC atau perhitungan menggunakan blood cell counting analyzer. Nilai normal sel darah putih adalah 3.200 sampai 10.000 per mikroliter. Berikut adalah tabel nilai perhitungan sel darah putih. Indeks sel darah merah atau RBC terdiri dari beberapa bagian yaitu mean corpuscular volume atau MCV atau volume korpuskular rata-rata. MCV adalah indeks untuk menentukan ukuran sel darah merah. MCV menunjukkan ukuran sel darah merah tunggal apakah sebagai normositik atau ukuran normal, mikrositik atau ukuran kecil kurang dari 80 fl, atau makrositik ukuran kecil lebih dari 100 fl. Perhitungan MCV yaitu 10 kali HCT dibagi eritrosit. Nilai normalnya 80 sampai 100 fl. Yang kedua, mean corpuscular hemoglobin atau MCH atau hemoglobin korpuskuler rata-rata. Indeks MCH adalah nilai yang mengindikasikan berat Hb rata-rata di dalam sel darah merah dan oleh karenanya menentukan kuantitas warna atau normokromik, hipokromik, dan hiperkromik sel darah merah. MCH dapat digunakan untuk mendiagnosa anemia. Perhitungan MCH adalah hemoglobin dibagi sel darah merah. Nilai normalnya 28 sampai 34 Pg per sel. Yang ketiga, mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC atau konsentrasi hemoglobin korpuskuler rata-rata. Indeks MCHC mengukur konsentrasi Hb rata-rata dalam sel darah merah. Semakin kecil sel, semakin tinggi konsentrasinya. Perhitungan MCHC tergantung pada Hb dan HCT. Indeks ini adalah indeks Hb darah yang lebih baik, karena ukuran sel akan mempengaruhi nilai MCHC. Hal ini tidak berlaku pada MCH. Perhitungan MCHC yaitu hemoglobin dibagi hematokrit. Nilai normal 32 sampai 36 G per dl. Hemoglobin merupakan komponen pembawa oksigen dari sel darah merah, terdiri dari 2 pasang rantai protein yang disebut globin dan 4 unit yang lebih kecil yang disebut heme yang mengandung zat besi. Berikutnya kadar hemoglobin atau Hb.
Pemeriksaan HB berguna untuk parameter penentu anemia atau diagnosis derajat monitoring terapi anemia. Kadar HB normal bervariasi tergantung umur, jenis kelamin, dan geografi. Harga normal kadar HB pada pria yaitu 13-18 mg per dl dan pada wanita yaitu 11,5-16,5 mg per dl. Selanjutnya hematokrit. Hematokrit adalah volume seluruh eritrosit dalam 100 ml darah yang dinyatakan dalam persen. Hematokrit atau HCT bertujuan untuk mengukur volume sel darah merah dengan menggunakan tabung yang mana bila darah disentrifus akan terjadi pemadatan dari sel-sel darah merah. Ketebalan atau tinggi kolom sel darah diukur dan dinyatakan sebagai persentase terhadap volume darah total. Nilai normal pada pria yaitu 40-50% dan pada wanita 35-45%. Berikutnya retikulosit. Retikulosit adalah sel darah yang muda, tidak berinti, merupakan bagian dari rangkaian pembentukan eritrosit di sumsum tulang. Peningkatan jumlah retikulosit mengindikasikan bahwa produksi sel darah merah dipercepat. Penurunan jumlah retikulosit mengindikasikan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang berkurang. Perhitungan retikulosit yaitu jumlah retikulosit dibagi jumlah eritrosit dikali 100 atau dapat dihitung dengan rumus berikut. Nilai normalnya adalah 0,5-2%. Trombosit disebut juga platelet atau keping darah adalah bagian dari sel darah merah yang berbentuk butiran tidak berinti dari sitoplasma megakariosit yang berguna dalam proses pembekuan darah. Perhitungan trombosit menggunakan blood cell counting analyzer. Perhitungan trombosit saat ini bersifat otomatis dengan memberikan jumlah trombosit dari berbagai metode, misalnya impedansi, optik, dan imunoplatelet. Nilai trombosit dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai trombosit adalah 140-440 kali 10⁻³ per mikroliter. Demikian penjelasan tentang pemeriksaan hematologi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk nonton video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.